Banyak yang bilang kalau pocong itu berasal dari orang mati yang tali kain kafannya itu lupa dibuka. Mengutip dari akun Twitternya Sarang Demit, ini ada kisah tentang pocong Duloh, tentang asal-usul pocong di Nusantara. Kisah ini berawal dari seorang anak bernama Duloh. Suatu hari, Duloh dan neneknya sangat kelaparan. Mereka sudah 2 hari belum makan. Sampai akhirnya Duloh kecil keluar rumah buat cari bantuan. Tapi sayangnya, gak ada satu orang pun di kampungnya itu mau menolong si Duloh. Keadaan di kampung Duloh itu juga sama kritisnya waktu itu. Ladang dan sawah mereka selalu gagal panen, membuat banyak warga kampung kelaparan. Dari pagi sampai malam, Duloh kecil menyusuri jalan setapak, mencari pertolongan. Sampai gak terasa, si Duloh ini sudah keluar perbatasan kampung. Beberapa saat kemudian, Duloh nemu jalan besar. Saking lemes dan lapar, si Duloh ini sampai gak kuat buat jalan. Dia pun jatuh di tengah jalan. Singkat cerita, keesokan paginya ada delman yang melintas dan melihat tubuh Duloh kecil tergeletak di jalan. Karena kasihan, salah seorang wanita yang naik di delman itu menyuruh kusirnya buat membawa Duloh ke rumahnya. Nama wanita itu Nyi Inggit. Dia adalah istri dari seorang juragan kaya di kampungnya. Setibanya di rumah wanita itu, Duloh kemudian diberikan makanan. Dan setelah sadar, Duloh meminta tolong kepada Nyi Inggit supaya menolong neneknya yang di kampung karena sudah berhari-hari belum makan. Mendengar itu, Nyi Inggit akhirnya mengajak Duloh untuk pulang dan membawakan banyak makanan. Tapi setibanya di rumah Duloh, ternyata neneknya sudah akibat kelaparan. Beberapa hari berikutnya, Nyi Inggit datang lagi ke rumah Duloh untuk menawarkan pekerjaan sebagai penggembala kerbau. Tanpa pikir panjang, si Duloh pun menyetujui. Seiring berjalannya waktu, kehidupannya sebagai penggembala kerbau ternyata tidak berjalan nyaman. Duloh sering mendapatkan siksaan oleh orang jahat yang ada di keluarga Nyi Inggit. Singkat cerita, kini Duloh sudah dewasa. Ia kemudian ditugaskan untuk menggarap sawah. Suatu hari, Duloh mendapat kabar kalau Rara, anaknya Nyi Inggit, terpatuk ular. Ia pun mencoba menolong dengan cara mengusap-usapkan keris kecil yang sempat diwariskan oleh neneknya dulu. Beberapa detik kemudian, bekas gigitan ular itu hilang dan kondisi Rara langsung membaik. Dari peristiwa itu, Duloh pun menjadi anak emasnya di keluarga itu. Hal itu membuat ada salah seorang lelaki tua yang iri dan memiliki niat jahat untuk mencuri keris sakti milik si Duloh. Malam itu terjadi pergulatan hebat, sampai akhirnya Duloh meregang nyawa akibat tebasan di lehernya. Kemudian mayat Duloh dikuburkan di belakang saung dengan diberi kayu bakar supaya tidak mencurigakan. Tapi anehnya, Duloh bangkit lagi. Singkat cerita, setelah beberapa tahun kemudian, ternyata Rara menyukai Duloh. Namun kedua orang tua Rara ini tidak merestui. Kemudian orang tuanya menjodohkan Rara dengan seorang lelaki lain dari keluarga kaya. Singkatnya, malam ketika suami Rara tertidur, Rara keluar rumah dan menemui Duloh. Mereka bertemu di tepi sawah dan terjadilah gempa lokal. Ternyata perbuatan mereka dilihat oleh salah satu keluarganya si Rara, dan peristiwa itu membuat heboh seluruh desa. Akhirnya Duloh diseret dan dimasa. Hal itu membuat Duloh meregang nyawa. Tapi keesokan paginya, karena Duloh mempunyai ilmu Pancasona, Duloh hidup lagi. Ajian Pancasona diwarisi Duloh dari nenek moyangnya yang berasal dari ratusan tahun yang lalu. Duloh adalah satu-satunya pewaris ajian tersebut. Itulah sebabnya dia bisa selalu hidup kembali walaupun sudah pernah berkali-kali. Kebetulan di kampung tersebut ada seorang dukun yang sangat paham tentang cara mengatasi orang yang memiliki ajian Pancasona. Saat Duloh berhasil dibunuh lagi, dukun tersebut menyuruh agar jasadnya dibuang ke sebuah lembah yang terkenal angker dan dalam. Jasad Duloh dibungkus menggunakan kain putih. Dukun tersebut juga menancapkan sebilah keris ke perut Duloh supaya tidak bisa bangkit lagi dari kematiannya. Kemudian jasad Duloh pun langsung dibuang ke dalam lembah tersebut. Tapi baru saja tubuh Duloh mencapai dasar lembah, tiba-tiba Rara juga ikut melompat. Kemudian lembah tersebut akhirnya dinamai Lembah Rara. Bertahun-tahun berlalu dan Duloh sudah tidak pernah bangkit lagi. Keadaan kampung tersebut juga sudah berubah. Raden Jaya dan keluarganya pun sudah berganti generasi. Sudah tidak ada lagi yang ingat dengan nama Duloh. Hingga suatu hari, ada seorang penggembala yang datang mendekati Lembah Rara yang sudah menjadi semakin dangkal seiring berjalannya waktu. Lelaki tersebut bermaksud mengambil rumput di tepi lembah untuk diberikan kepada kambing gembalanya. Dia tiba-tiba mendengar sebuah suara mengerang dari dalam tanah. Karena penasaran apa yang terjadi di sana, dia pun menggali tanah dan menemukan sesosok manusia yang terbungkus kain putih dengan keris yang menancap di perutnya. Lelaki itu pun mencabut keris yang menancap.
Seketika itu, tubuh Duloh terbang ke langit sambil tertawa sangat keras. Duloh akhirnya bangkit lagi, tapi kali ini dia tidak bangkit sebagai manusia, melainkan sebagai makhluk yang mengerikan dan dipenuhi kekuatan gaib. Kini Duloh bangkit sebagai pocong yang menghantui warga. Saat itulah makhluk bernama Pocong pertama kali muncul di Nusantara. Begitulah cerita singkat dari Pocong Duloh. Tapi kalau kalian penasaran dengan cerita lengkapnya, kalian bisa beli bukunya di toko buku terdekat.